Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan kita masih ngobrol-ngobrolin mengenai binatang kesayangan Anabul yang ada di rumah. Dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai kucing domestik atau juga sering disebut sebagai kucing kampung. Waduh. Dan memang sih secara tidak sengaja kita sendiri sih yang sering mengkotak-kotakan antara kucing ras Persia dan masih banyak lagi dengan kucing kampung atau kucing domestik. Dan terkadang kucing kampung ini menjadi kucing yang paling rendah gitu ya dalam hal apa ya, kasta barangkali ya atau hal-hal yang lain, karena mungkin kita akan lebih mudah menjumpai kucing kampung dimanapun berada. Namun jangan salah, sebelum ada kucing ras yang ada sekarang ini, kucing kampung ini adalah kucing tertua yang sampai puluhan juta tahun yang lalu sudah ada di muka bumi ini, dan akhirnya mereka berkembang dan sudah beranak pinak sampai berjuta-juta tahun lamanya, dan akhirnya berkembang seperti sekarang ini dan sudah melalui proses perkawinan yang persilangan yang sangat banyak sekali. Nah, ini adalah kucing kampung yang ada di rumah atau kucing domestik. Ini namanya Gadis. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya apabila dirawat dengan bagus, kucing domestik itu akan sangat menyenangkan dan tidak kalah ya dengan kucing ras-ras yang lain. Ciri khas kucing domestik itu memang agak-agak ini ya, agak-agak kurus, memanjang, dan juga ekornya panjang gitu ya, dengan corak warna yang berbeda-beda. Dan itulah yang selalu dilihat kucing domestik atau kampung di mana-mana pun kita selalu menemui mereka. Dan memang kita harus juga menghilangkan ya anggapan bahwa kucing yang bagus itu adalah kucing ras yang berbulu lebat, kemudian yang gemuk, yang cantik, karena sedangkan kucing domestik itu tidak masuk dalam kriteria tersebut. Saatnya kita menghapus ya stigma miring mengenai kucing domestik ini, yang ada yang menganggap bahwa kucing domestik ini adalah kotor, kemudian membawa penyakit atau virus, padahal semua jenis kucing berpotensi untuk terserang penyakit atau virus. Nah, ingat itu gitu ya. Misalnya saja ini ada virus yang mematikan yang namanya virus yang paling umum yang mematikan kucing, yaitu adalah Panleukopenia atau virus Panle. Nah, virus Panle ini memang menyerang saluran pernafasan, dan ini kalau sudah kena sama kucing yang memang daya tahan tubuhnya kurang bagus, itu dalam waktu yang singkat saja akhirnya kucing itu sudah meninggal atau sudah mati gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu virus Kalichi atau Kaliki, dan itu menyerang pernafasan, dan virus-virus yang lain. Nah, virus 2 Panle dan Kaliki ini adalah salah satu dua virus ya, dua virus yang paling sering menyerang kucing-kucing, dan kalau mereka sudah kena satu biasanya akan nyerempet ke kucing-kucing yang lain, apalagi kucing-kucing yang tidak pernah divaksin atau kucing-kucing yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang bagus. Nah, jadi memang kucing yang cantik, kucing yang bagus itu adalah kucing yang mendapatkan kesejahteraan dari pemiliknya. Kesejahteraan itu dilihat dari perawatan, kebersihan, kesehatan, makanan, dan lain-lain. Apapun jenis rasnya. Memang sih kita tidak bisa mengeneral. Ada orang yang mengatakan bahwa kucing yang bagus itu adalah ras ini, ras itu, ras itu. Itu semua terserah pendapat orang lain. Namun yang pasti semua kucing sama, itu tergantung bagaimana cara kita merawatnya dan cara kita memperlakukan mereka. Karena memang kita tahu banyak orang gitu, bahkan di negara Eropa, Amerika atau di sana, mereka lebih suka memelihara kucing domestik karena ringkas, tidak ribet gitu ya, bulunya pendek, dan mereka pun sangat sayang dengan tuannya, dengan pemiliknya, dan masih banyak lagi. Walaupun banyak juga sih yang memelihara kucing ras, tapi ini semuanya tergantung kepada selera masing-masing ya. Jangan sampai kita mengkotak-kotakan antara jenis kucing satu dengan kucing yang lain gitu ya, walaupun ini tidak bisa digeneralisasi. Dan yang pasti memang kucing domestik ini memang ada di mana-mana gitu kan, di setiap negara ada, karena mereka sudah hadir di puluhan juta tahun yang lalu, sehingga mereka pun beregenerasi, dan setiap negara memiliki kucing domestik masing-masing dengan corak warna, kemudian dengan bentuk yang berbeda-beda, tapi mereka adalah kucing domestik dengan secara umum mereka memang badannya tidak terlalu gemuk-gemuk banget, dan mereka langsing, kemudian mempunyai ekor yang panjang dengan corak warna yang terkadang hampir sama antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, dari mana sih asalnya kucing domestik atau kucing kampung ini?
Dari berbagai macam sumber yang gua baca gitu ya, nenek moyang dari kucing kampung berasal dari Miacis. Nah, binatang yang mirip dengan musang. Miacis ini diperkirakan hidup sekitar 50 juta tahun yang lalu dan diyakini sebagai nenek moyang dari segala ras kucing di dunia. Perkembangbiakan Miacis ini menghasilkan berbagai jenis kucing ya, salah satunya menjadi asal usul kucing kampung yang kita kenal selama ini. Dan kucing kampung sendiri yang sering kita kenal dengan nama Mogi dalam bahasa Inggris, karena begitu banyak persilangan sampai sekarang kita masih sulit untuk mengetahui asal usul kucing kampung itu sendiri. Namun rata-rata semuanya kucing kampung itu berbulu pendek dengan corak warna yang berbeda-beda, ada yang marble, kemudian ada yang orange, ada yang putih, ada yang hitam, pokoknya semuanya bercampur coraknya dan dengan ekor yang panjang. Jadi kalau ngelihat kucing teman-teman gue yang melihara kucing domestik, rata-rata badannya gemuk, sejahtera gitu ya, mereka sehat sampai bertahun-tahun lamanya, mereka tetap dirawat, cantik gitu ya, dan kesejahteraan mereka terjamin. Itu adalah suatu bukti bahwa sebenarnya jenis kucing ras apapun itu tidak jadi masalah. Yang menjadi pilihan cat lovers yang ada di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia, yang penting adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan mereka. Karena menjadi cat lover itu tidak mudah ya. Kita harus memiliki waktu tepat untuk memberi makan mereka, membersihkan pup dan pips mereka, kemudian memberikan vitamin, rajin ke dokter, memberikan vaksin, dan masih banyak lagi. Itu adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan, belum lagi kalau mereka sakit, dan masih banyak lagi. Dan menjadi PR ketika kita memelihara kucing, ketika kita harus keluar kota, di mana tetap menitipkan mereka, tempat mereka, kemudian hal-hal lain yang memang mereka sudah menjadi anggota keluarga kita sendiri. Bayangin aja, dari bangun tidur sampai kita tidur pun kucing selalu menjadi prioritas. Bahkan mungkin dalam segi makanan kucing lebih mewah dibandingkan makanan pemiliknya, dan inilah yang sering terjadi. Namun karena kita sayang, kita cinta dengan kucing kita, apapun akan diberikan, kesejahteraan gitu ya, sampai akhir sisa umur mereka akan terus dipelihara. Dan itulah ciri-ciri seorang cat lover. Nah, ciri-ciri cat lover yang lain itu adalah mereka selalu memberikan makan dimanapun kucing liar berada, tidak tega melihat mereka kelaparan gitu ya, dan kita hanya bisa memberikan makan. Dan juga banyak hal-hal lain yang bisa kita wujudkan apabila kita sebagai seorang cat lover ya. Karena bagaimanapun juga kucing domestik atau kucing kampung itu akan kita temuin dimanapun, apakah itu dalam perjalanan, di pasar, di sekolah, di tempat-tempat umum, mereka selalu ada karena memang perkembangbiakan mereka itu luar biasa. Bayangkan mereka baru saja melahirkan sebulan 2 bulan, di bulan ketiga mereka sudah beranak lagi, sudah hamil lagi gitu, sudah kawin lagi. Dan itu memang populasinya akan semakin hari semakin banyak, dan memang sebuah concern kita semua bagaimana caranya agar mereka tidak overpopulasi, dan akhirnya banyak yang terlantar, banyak yang mati, banyak yang tidak terurus gitu ya. Mungkin ada pecinta-pecinta kucing ada di luar sana yang sudah menggalang dana untuk steril, kemudian untuk membantu mereka memberikan makanan, dan masih banyak lagi. Bahkan banyak teman-teman saya juga memberikan tempat perlindungan bagi kucing-kucing liar yang terlantar. Dan salah satunya adalah teman saya yang ada di Tanjung Pinang nih, yaitu Mbak Tina. Mbak Tina itu bayangin aja, kucingnya cuma ada 3 atau 4 awalnya, sekarang sudah puluhan kucingnya dia rawat. Bahkan ada orang yang dengan tega, dia tahu nih ini adalah rumah, adalah pencinta kucing. Jadi kucing mereka itu ditaruh di depan rumah dalam kardus gitu ya. Dan itu tidak sekali 2 kali, tapi sering. Dan betapa teganya manusia ya, ketika dia mau merawat kucing tersebut, dia memelihara di rumah, tapi ketika mereka memiliki anak yang banyak, dia tidak mau lagi merawatnya, dan akhirnya membuang kucing itu, entah itu di pasar, entah itu di kebun, entah di mana. Terkadang anak-anak mereka dibuang, padahal mereka masih kecil, masih butuh induknya untuk menyusui. Dan ini adalah salah satu bentuk kekejaman gitu ya, kalau bisa dibilang tidak mempunyai perasaan dari kita gitu ya. Mengapa kita tidak memberikan mereka perawatan terlebih dahulu? Kalaupun nanti pengen tidak ingin merawat, bisa saja mencari orang lain atau juga hal-hal yang lain tanpa harus membuang mereka.
harus hidup survive sendiri di tempat yang mereka tidak ketahui sama sekali, dan itu adalah salah satu hal yang sering kita ketemuin gitu ya, pembuangan kucing di mana-mana, dan ini harus dicarikan solusi yang terbaik ya supaya kucing ini mendapatkan hak yang sama, kesejahteraan yang sama, walaupun mungkin kita tidak ingin memelihara mereka, tapi dengan memberikan makanan mereka dan hal-hal lain itu adalah satu hal yang sangat sangat dibutuhkan. Kalaupun mempunyai dana lebih, mungkin kita bisa memberikan bantuan kepada shelter-shelter kucing liar yang ada di daerah masing-masing. Bisa berupa makanan, pasir, apapun itu ya bentuk bantuannya, tanpa harus kita memelihara kucing. Nah, sepertinya banyak banget ya informasi-informasi mengenai kucing domestik atau juga kucing kampung yang berada di sekitar kita. Jadi kalau ingin memelihara kucing itu, ini hanya saran saya saja. Baru pemula gitu ya menjadi cat lover, coba kita memelihara kucing domestik atau kucing kampung yang ada di sekitar kita dulu. Berikan kesejahteraan kepada mereka. Kalaupun nanti pengen punya kucing ras seperti Persia apapun, itu nggak jadi masalah. Yang pasti sebagai tahap awal kita harus memelihara, dicoba untuk kucing domestik dulu, kasih kesejahteraan mereka yang baik, pelihara mereka dengan sejahtera gitu ya, dengan apa adanya yang kita miliki gitu ya, semampu kita. Dengan kasih sayang itu pasti akan terikat sebuah hubungan yang baik antara pemiliknya dengan kucing tersebut. Dan kalaupun nanti mau melihara kucing-kucing lain pun tidak ada masalah. Yang pasti semampu kita, itu penting banget. Kalau kita cuma bisa melihara satu kucing saja. Kalau dua, tiga, dan itu tergantung dari kemampuan kita. Jangan memaksakan diri memelihara banyak kucing tapi kita tidak memiliki budget atau dana dan kemampuan untuk mensejahterakan mereka. Mendingan kucingnya sedikit tapi mereka sejahtera, dan kita pun benar-benar bisa tenang dan bisa nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan vlog kali ini. Yang pasti mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu ya. Kalaupun ada komentar-komentar, silakan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru mengenai Anabul kesayangan dari gue. Bowo Sulaiman pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.